Halo, balik lagi di channel Metric Beauty Salon. Di sini aku mau bagi-bagi tips, bagi-bagi apa aja, pokoknya seputar dunia salon. Kali ini aku akan bahas seputar pegawai salon. Kalian mau tahu apa aja yang mau aku kasih tahu ke kalian? Kalian tonton sampai habis. Halo semuanya, balik lagi di channel Metric Beauty Salon. Nah, kali ini aku shootnya kebetulan lagi di salon. Kebetulan pegawaiku lagi off satunya, jadi aku bakalan sering datang ke salon. Dan di video ini aku akan bahas kenapa sih pegawai salon suka gonta-ganti, dan kenapa sih pegawai salon suka keluar alias tiba-tiba resign gitu aja. Jawabannya gini, ini menurut sepengalaman aku ya, selama aku buka salon dari 2012. Terkadang itu pegawai salon ini merasa kalau dirinya itu sudah mumpuni, ya, mumpuni dalam arti dia merasa sudah pinter, dia merasa keahliannya ini sudah bisa untuk dia menjual sendiri, dalam arti membuka usaha sendiri. Rata-rata pegawai salon atau ex-capster ya yang aku bilang, itu rata-rata pasti dia akan buka sendiri. Terkadang dengan minim pengetahuan yang lebih, seperti kayak gini, asal bisa kerjain smoothing, dia akan buka sendiri. Asal bisa kerjain warna, dia ini sendiri, buka sendiri. Tapi itu rata-rata yang aku temuin adalah capster biasanya. Tapi kalau hairstylist yang bener-bener hairstylist lo ya, itu kebanyakan rata-rata jarang sih, adapun enggak seberapa. Kebanyakan kayak hairstylist itu memang ada sendiri yang buka salon, tapi terkadang mereka lebih ke ini, dia ditawar-tawari sama orang yang pemodal gitu ya, pemodal besar, diajak kerjasama dan bagi hasil. Rata-rata seperti itu, karena aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Makanya dia keluar dari salon. Itu yang pertama. Kalau hairstylist rata-rata gitu. Kalau nggak gitu, dia memang dari segi modal sudah mumpuni lah ya, dia akan buka sendiri. Tapi yang lucu menurut saya ini adalah seorang capster. Terkadang capster salon itu memang tugasnya bukan motong rambut ya, dia lebih ke kayak megang creambath, facial, kalau ada facial, terus pewarnaan sama smoothing kayak gitu-gitulah, yang ringan-ringan. Karena dia mungkin merasa bisa, dia akan buka sendiri. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena sudah banyak terjadi kayak begitu. Itu derita yang dialami para pelaku usaha salon, dalam arti bos-bosnya gitu ya. Baru berapa bulan dia akan buka sendiri. Giliran sudah buka sendiri, namanya seorang capster, dia kan akan hafal dengan customer bosnya yang datang. Terkadang kalau dia akan ngambilin ini pelanggan bosnya, dan itu sudah sering terjadi dengan dibungkus oleh sebuah cerita-cerita yang menjelek-jelekan bosnya. Itu sudah faktanya di lapangan, dan aku rasa kalau para pelaku usaha salon pasti pernah ngalami yang seperti ini. Nah, saya ngalamin seperti ini bukan 1-2 kali. Tapi hal kayak gitu nggak perlu yang namanya kita marah-marah atau menuntut dia atau seperti apa. Kita tetap aja di posisi, dalam arti ya
sesuai dengan apa yang kita lakukan, nggak perlu dibalas hal kayak gitu. Karena apa? Dia dalam arti hanya sebatas begini, dia sebatas bisa lalu buka. Sedangkan kalau kita benar-benar para pelaku usaha salon yang mengalami proses belajar, mengalami proses kursus, modal keluar habis-habisan, modal habis-habisan untuk belajar ini itu, di situ kita sudah menang. Menangnya apa? Satu, kita menang di pengalaman. Yang kedua, kita menang jam terbang. Dan yang ketiga, kita menang, kita sudah ada lisensinya, ya kan? Jadi buat kalian para pelaku usaha salon yang pernah mengalami hal-hal kayak gini, pasti kalian kan sebel banget, keki banget, ya kan? Kok ada bisa-bisanya mantan pegawai yang misalkan baru berapa bulan sudah bertindak seperti itu. Biarin aja, slow aja. Justru hal-hal kayak gitu kalian harus lebih kalian harus lebih seneng. Karena apa? Satu, toksik sudah keluar, nanti kalian akan masukin orang yang baru. Tapi kita juga harus lebih hati-hati dalam arti gini, tidak semuanya capster seperti itu, tapi ada kalanya 85% itu seperti itu. Saran saya, kalau kalian mau membuka usaha salon, carilah pegawai yang jauh dari tempat kalian, ya, jauh dari tempat kalian. Dalam arti misalkan pegawai luar kota. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Ini untuk meminimalisir resiko. Resiko apa? Resiko gosip. Kalau kalian ngambil pegawai yang terlalu dekat dengan kalian, dalam arti masih ruang lingkup misalkan satu daerah gitu, kalian akan menemukan omongan-omongan yang tidak enak. Dan belum tentu itu benar, tapi orang menerimanya akan benar, ya kan? Karena orang kan kalau ada gosip selentingan ini ono, dan rata-rata kalau orang yang punya salon itu lebih cepat terkenal, ya, itu satu. Dan jangan pernah punya pegawai dalam arti itu teman sendiri. Karena apa? Dia akan ibarat kata copy paste ilmu yang kamu punya. Dia akan baik sama kamu, belajar, mungkin akan ngikut kamu beberapa bulan, terus habis itu dia akan resign, alasan nikah lah, alasan keluarga lah, segala macam alasan, dan akhirnya dia akan membuka sendiri. Itu akan membuat sakit hati kalian berlebih. Jadi aku saranin cari pegawai yang jauh. Kalau ada pertanyaan, kalau saudara sendiri bagaimana, Kak? Kalau saudara sendiri itu kalian harus juga lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dalam arti kalian tahu riwayatnya itu seperti apa dulu. Kalau kalian tahu riwayat kebelakangannya seperti apa, baru kalian ambil tindakan dalam arti pakai enggak nih anak gitu loh. Karena apa? Namanya kita kerja, kita usaha salon, kita itu bertemu dengan banyak orang. Terkadang kita namanya buka usaha kan tidak mungkin kita pasang muka yang serem, pasang muka yang jutek, ya salon kita tidak akan rame. Otomatis kita selalu friendly sama orang, kita harus selalu sedikit yang namanya basa-basi sama orang, bukan hanya sekedar sama customer, ya kan, sama sales-sales semuanya seperti itu. Nah, kadang penerimaannya orang kan beda, dalam arti kita hanya bercanda-canda mungkin dengan customer, mungkin yang lawan jenis kita hanya sekedar bercanda supaya menghidupkan suasana di salon ini supaya dia tidak ngantuk atau yang seperti apa. Tapi bisa jadi disampaikan nyalain gitu loh. Jadi untuk jaga-jaga seperti itunya. Makanya kalau kalian punya pegawai, misalkan saudara sendiri, kalian harus tahu riwayatnya itu yang pasti. Tahu seluk-beluknya, tahu gerak-geriknya, baru kalian ngambil tindakan. Jangan asal gitu loh. Ya untuk menjaga hal kayak gitu, karena kan di salon ini butuh yang namanya kita sedikit banyak bicara, kita sedikit bergosip, itu sudah bumbu-bumbunya. Sering maksudnya dapat
customer yang lawan jenis, terus mungkin hanya sekedar goda-goda biasa tapi orang kan terimanya lain. Itu harus kita pahami benar-benar. Jangan sampai itu jadi bumerang bagi kita sendiri, dalam arti orang yang notabene misalkan sudah nggak kerja lagi sama kita akan berbicara yang tidak-tidak, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Aku yakin pasti banyak salon-salon ngalami hal-hal seperti ini. Jadi kalian harus benar-benar waspada dan teliti ya. Yang penting jangan teman sendiri, jangan orang terdekat. Kalau misalkan saudara pun kalian harus lihat-lihat ininya tadi ya, maksudnya riwayatnya dia itu seperti apa. Bentar, ada adat. Nah terus kenapa sih aku kok bisa bilang kayak gitu? Karena rata-rata yaitu yang dialami oleh para pelaku usaha salon, dan terkadang malah bisa jauh lebih ekstrim daripada itu. Terus kenapa kok pegawai juga sering keluar selain alasan yang seperti itu? Terkadang gini ya, ini yang aku alami ya, namanya kita di salon yang datang itu banyak. Terkadang ada anak dari daerah ini datang, dia udah masih biasa aja, masih dekil kayak gitu-gitu. Namanya kita kerja di salon kan otomatis kita ngajarin dandan, ngajarin cara pakaian yang bener, cara ngerawat badan supaya orang itu jauh lebih menarik. Maksudnya kita tuh dilihat orang tuh enak gitu, sedep gitu. Otomatis hal-hal kayak itu kan kita ajarin sebagai kita bosnya gitu. Giliran sudah posisi udah cakep, udah bersih, udah terawat, itu diambil sama orang, dalam arti dia kenal satu laki-laki terus dikawinin. Itu banyak sekali terjadi kayak gitu. Kalau nggak gitu, misalkan bosnya tidak memperbolehkan untuk menikah dulu, terkadang melakukan hal-hal yang mungkin di batas kewajaran, dalam arti ya bisa jadi hamil duluan kayak gitu kan. Aku hampir semuanya ngalami hal kayak gitu. Itu sih kalau untuk caster yang pernah aku alami. Kalau kalian para pelaku usaha salon pernah nggak ngalami yang seperti aku atau jauh-jauh lebih ekstrim? Dan bener nggak kalau kita pakai pegawai itu kita akan sakit hati terus? Nggak selalu sayang. Kenapa aku bisa bilang nggak selalu? Karena terkadang ada orang yang memang benar-benar dia mau kerja, mau kerja benar, dan dia jujur sama kita. Itu juga aku pernah, maksudnya dapat orang yang seperti itu. Orang seperti itu harus kita pertahankan. Cara mempertahankan pegawai itu seperti apa sih Kak? Kalau kalian mempertahankan pegawai cuma dengan omongan ya tentu aja itu tidak bisa. Pasti ada titik-titik yang lain. Dalam arti begini, kalian kan namanya pegawai, kalau pegawai kalian lebih dari satu, kalian kan pasti akan yang namanya bisa menilai nih. Oh, anak A ini seperti apa, anak B ini seperti apa, kan? Kemampuannya seperti apa, daya pikirnya seperti apa, cekatannya seperti apa. Kan kita bisa nilai gerak-geriknya pegawai setiap hari yang kita temui itu seperti apa. Nah, kalau kalian menemukan pegawai yang sekiranya mumpuni, dalam arti dia 80% bisa menggantikan pekerjaan kamu, kecuali bagian keuangan sama input stok barang ya. Di luar itu ya, itu kan sudah kerjaan bosnya ya. Kalian harus pertahankan orang seperti ini. Kalau dia bisa menguasai, ibarat kata menguasai apa yang kamu kuasai 80%, pertahankan. Cara mempertahankannya seperti apa Kak? 1, kita dengan memberi fasilitas dia. Fasilitas seperti apa? Contohnya, ini saya berbicara tentang saya sendiri ya, saya tidak berbicara tentang orang lain. Kita memberi fasilitas misalkan tempat tinggal kalau dia rumahnya jauh. Karena aku tidak suka pegawai itu dekat-dekat ya. Tempat tinggal, makan bebas dalam arti kita hanya memberi bahan pokok kayak beras dan sayur-sayur, lauk, semuanya itu kita kasih mentah, dia akan masak sendiri sesuai dengan keinginannya dia. Dan yang ketiga maksudnya, seperti sekarang kan eranya era internet ya, kita otomatis harus sediakan yang namanya wifi di
di dalam salon kita. Selain kita pakai sendiri pun otomatis pegawai juga ikut menikmati fasilitas itu. Dan kenapa aku bisa bilang harus ada seperti itu? Karena namanya anak muda, kalau di salon ini kan aku rata-rata cari pegawai itu yang masih muda-muda, ya kan. Dia masih seneng mainan HP. Dan kalau seneng mainan HP otomatis kan kuota itu jalan terus kan. Kalau kita memberikan fasilitas dia wifi, dia akan anteng di dalam salon. Dia tidak akan melirik ke sana kemari, gitu loh. Melirik ke sana kemari dalam arti begini. Terkadang ada beberapa salon yang suka ceki-ceki, dalam arti datang-datang ke salon manapun, dia melihat cara kerja kita, dia melihat isi dalam salon kita, nyobain perawatan ini ono, dan kemudian ditiru. Itu sudah pasti, aku sudah sering ngalami hal-hal kayak gitu. Tapi kalian nggak perlu yang namanya marah ataupun bagaimana. Karena apa, kalian harus senang karena kalian sebagai trade center di situ. Tuh. Terkadang orang yang model kayak begini itu suka tarik-tarik pegawai. Tarik-tarik dalam arti suka janjiin pegawai, kamu ikut saya, kamu kerja sama saya gaji kamu sekian, saya kasih kamu ini ono gitu. Akhirnya pegawai ngikut. Giliran sudah ngikut ternyata yang dijanjikan itu tidak ada. Sering saya terjadi kayak gitu. Dan akhirnya kalau pegawai itu kembali lagi sama kamu, jangan mau. Karena apa? Satu kali dia berbuat kayak begitu sama kamu, nanti next kemudian dia akan seperti itu lagi, ya kan? Makanya itu pentingnya kalian punya power, dalam arti sebelum kalian memperkerjakan orang, kalian harus menguasai semua ini 100% dulu. Supaya apa? Supaya kalian itu jadi leader benar-benar, dan kalian itu nggak tergantung. Misalkan ada pegawai resign atau bagaimana, kalian tetap tetap berdiri gitu loh. Untuk cari pegawai pelan-pelan. Terus lagi ya, sampai mana ya tadi, sampai lupa. Ini apa? Kenapa fasilitas yang seperti apa gitu ya. Dan yang tadi yang pertama tempat tinggal, yang kedua kita harus kasih makan bebas, masak sendiri, yang ketiga ada fasilitas wifi, dan yang keempat harus ada kendaraan operasional. Kendaraan operasional seperti apa sih? Bukan mobil yang pasti. Di salon kita harus ada operasional motor. Karena apa? Namanya masih anak muda, terkadang kalau jam-jamnya sudah selesai tutup salon, ataukah lagi dia ambil libur, dia kan senang main, ya kan? Kita kasih fasilitas sepeda motor untuk dia pakai di area sekitar tempat kita. Kalau aku seperti itu, jadi dia bebas pakai, yang pasti dalam arti ya harus hati-hati, kita harus mengawasi kayak gitu. Terus yang kelima, salary yang pasti. Kalau di tempat saya antara capster dengan hairstylist itu kan pasti ada beda di secara gajinya gitu loh. Kalau hairstylist sudah pasti dia gajinya lebih banyak, karena kan satu, dia yang megang potong rambut, dia yang kerjaannya lebih banyak dalam arti gini, misalkan kalau lagi posisi rame banget, dia yang ngomandoin ini capster. Jadi kita cuma sisa duduk di meja kasir, sekedar ngecek. Kalau ada yang benar-benar sangat ramai dan membutuhkan tenaga kita baru turun tangan. Makanya untuk soal gaji kita harus benar-benar harus kita perhatikan. Kita lihat, oh anak ini bagus kerjanya, anak ini rajin, pinter, cekatan, dia pinter menghandle customer, dia pinter sekali memarketingkan, maksudnya produk kita yang ada di salon ini. Misalkan yang awalnya customer mau hanya sekedar potong rambut, bisa jadi dia potong rambut sama krimbat. Hal seperti ini harus kita apresiasi. Apresiasinya seperti apa selain dari fasilitas itu tadi? Tentu saja gaji yang mumpuni gitu loh. Dalam beberapa bulan misalkan tiap tahun harus naik gaji, itu sudah harus pasti. Kayak bonus, misalkan dia tidak ngambil liburnya, kita ganti uang gitu. Itu yang manajemen yang aku terapin di tempat aku. Dan rata-rata sih kebanyakan kalau pegawaiku sudah keluar gitu, ada yang pengen balik lagi. Kalau kecuali X yang benar-benar yang aku sendiri yang keluarkan
bukan dia yang keluar sendiri ya. Kalau yang aku keluarkan itu memang benar-benar dalam arti sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dan yang keluar dengan sendirinya dalam arti entah dia membuka sendiri kah atau dia ada alasan lain, rata-rata dia akan pengen balik lagi kerja sama saya begitu. Itu sih yang manajemen yang aku pikir itu sebenarnya manajemen kemanusiaan kalau aku bisa bilang. Dan aku selalu kasih bonusnya dalam arti ya itu sih tergantung kemampuan kalian ya sebagai bosnya, dan tergantung keikhlasan kalian. Kalau aku setiap kali aku pergi kemanapun gitu, dalam arti aku pengen nih liburan gitu, pasti pegawaiku aku akan angkut semuanya ikut ngerasain liburan bareng aku. Terus kayak setiap 5 tahun sekali, dalam arti dia betah kerja di tempat aku, dia akan aku berangkatkan ke tanah suci umroh bareng aku. Ibarat kata tuh gini loh, jangan pernah sayang keluar uang untuk kalian memancing uang, ya kan, sama aja dengan kalian amal nanti baliknya ke kalian juga gitu. Dan kayak misalkan kayak aku gitu ya, mau pergi sama pegawaiku mau ke umroh gitu, kita pun teken tanda tangan kontrak kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau orang yang benar-benar dia ini niat kerja, dia di pikirannya dia tidak akan terbersit untuk menipu kita. Di pikirannya tidak akan terbersit sedikit pun untuk mengkhianati kita. Zaman sekarang memang banyak orang bilang di dunia ini sudah nggak ada lagi orang jujur. Salah. Memang di dunia ini banyak yang tidak jujur, tapi masih banyak juga yang orang benar-benar ini mau bekerja dan jujur. Dan itu untung-untungan, hoki-hokian buat kalian para pelaku usaha salon. Kalau kalian hoki, kalian akan dapat yang seperti itu, yang baik. Tapi kalau kalian kurang hoki, dalam arti masih proses perjalanan salon kalian masih dalam arti baru naik dan proses, kalian akan mengalami yang seperti ini. Ditipu, dibohongin, di PHP, keluar masuk, itu sudah pasti. Dinikmati aja prosesnya. Nanti pasti kalian akan ketemu yang namanya enaknya. Yang namanya kerja itu sudah pasti ada resikonya, ada plus minusnya. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Dan buat para pelaku usaha salon yang pernah ngalami kayak aku ya, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian pengen aku buatin video apa tentang salon atau manajemen salon dan lain-lain, kalian bisa WhatsApp aku atau kalian bisa komen di video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan aku minta tolong buat kalian yang nonton, tolong di subscribe channel aku karena subscriberku masih sedikit. Tolong ya. Terima kasih sekali buat kalian yang udah nonton. Bye bye.